Mas Rudi, bisa diceritakan Mas kegiatan apa yang dilakukan di Kampung Pitu ini Mas Rudi? Oh, saya sendiri. Beserta tim. Mau beserta tim. Iya. Ini saya lagi melakukan untuk wawancara karena saya mengangkat sebuah film dokumenter itu mengangkat sejarah tentang Desa Pitu. Dan kenapa bisa Desa Pitu itu, kenapa terdiri 7 kepala keluarga, dan kenapa di sini terbentuk. Mriki-niki keseruke ngemung wae jalan goyangan. Ning niku sendang niku damelane para wali kalih dewa. Nek metu banyune menika kangge adus, kangge ngedusi klanganane Mbok Midodari. Klangane Mbok Midodari menapa? Menika kuda jalan sembrani. Nek ngarani nek wong desa ra mung jaran, jane jenenge dhewe. Jaran iki nek ndek wong desa nek kuda kedugake padane wong kayangan ra ngoten. Tak beda to? Nggih. Padane tak upamake Semar karo Esmaya tak kali padha. Lah nek Semar ki rak Badranaya. Nek kuwi rak Esmaya. Datar Media setelah dapat penjelasan dari Mas Heru tentang seluk-beluk dan keunikan di Gunung Api Purbanglanggeran serta Kampung Pitu, kita akan lihat yang menjadi petilasan atau yang sering diekspos untuk cerita lain tentang keunikan Kampung Pitu ini yang berupa Sendang Wahyu atau yang umum dinamakan Telaga Guyangan yang merupakan tempat untuk memandikan ataupun membersihkan kuda sembrani atau diguyang, dibersihkan bahasa Jawanya, jadi dinamakan Telaga Guyangan. Dan menurut cerita dari Mbah Rejo Dimulya tadi bahwa Telaga Guyangan ini juga merupakan petilasan dari para bidadari. Mungkin ada tambahan Mas Heru tentang Telaga Guyangan yang akan kita datangi ini Mas Heru. Ya, Telaga Guyangan ini yang untuk saat ini di sana itu adalah sumber air yang menjadi kebutuhan utama di warga Kampung Pitu. Nah, kemudian sampingnya adalah sawah sampai lereng selatan itu tidak pernah kering sepanjang tahun. Ya, kalau dulu karena di tahun 2006 gempa yang di Bantul ini juga kena efek. Nah, sumber air banyak yang hilang. Kalau dulu itu walaupun kemarau bisa sawah, sumbernya nggak habis. Berarti akibat gempa ini mungkin ada pergerakan di bawah bumi sehingga aliran dari air itu mungkin menyebar atau pindah bergeser sehingga debit airnya menyusut. Kurang banyak itu yang di Telaga Guyangan. Namun sisi lain juga ada cerita di sana ada tapak jaran sembrani. Tapak jaran sembrani. Untuk kuda sembrani. Nah, itu masih bisa kita lihat. Ada salah satu yang hampir mirip yang kita jadikan sebagai simbol. Bahwa ini tapaknya karena dulu itu banyak tapak itu diambil bawa ke keraton. Oh, gitu. Untuk penyelamatan ini ya barang-barang bekas atau jejak sejarah yang pernah ada. Ya. Baik, kita akan melihat-lihat situasinya dari Telaga Guyangan itu Mas Heru. Oke, siap, kita langsung jalan ke sana. Jalan. Nah, sahabat Datar Media, saat ini kita berada di Telaga Guyangan yang menurut cerita dari Mbah Rejo Dimulya tadi adalah tempat di mana dimandikannya kuda sembrani dan petilasan atau napak tilasnya dari para bidadari. Nah, ini sudah ada Mas Heru juga di sini. Mungkin ada tambahan dari sisi edukasi kepariwisataan di saat ada pengunjung yang dari Ngelanggeran diantar ke sini bisa menambahkan cerita apa yang terkandung di Telaga Guyangan ini Mas Heru? Untuk yang dicerita Telaga Guyangan ini kan sebenarnya sebutan lain adalah telaga ataupun sumber wahyu. Nah, menurut cerita di Sesepos ini adalah tempat pemandian kuda sembrani, jaran sembrani. Itu adalah kuda gaib. Kalau istilahnya adalah kuda terbang yang punya sayap seperti itu miliknya bidadari. Nah, zaman dulu menurut cerita ini kan saat kuda itu turun untuk dimandikan di sini karena ini kan sudah banyak perubahan. Dulu ini ada telaga yang tertutup lumpur, namun sumbernya masih ada yang dimanfaatkan oleh warga masyarakat di Kampung Pitu. Nah, kembali lagi ke jalan sembrani tadi, setiap dia turun dia akan
menepakkan kaki di batu seputaran sana. Nah di situ setiap turun ada tapak kaki yang banyak tapak kaki yang diambil dibawa ke keraton, nggak tahu seperti apa gunanya dan manfaatnya. Namun ada salah satu tapak yang masih hampir mirip, kita sebagai simbol bahwa ini ada tapak Jaran Sembrani di sebelah sana. Kemudian kembali ke Sendang sini sebagai Jaran Sembrani, kemudian untuk pemanfaatan, kemudian ada pohon beringin yang dulu ini besar, cukup besar, ini bisa nutup sampai ke batu sana. Namun pada tahun zaman dulu itu roboh, kemudian ini tunas atau tunggaknya tumbuh lagi. Oh, jadi ini dari tunasnya saja ya. Awalnya aslinya masih besar, sudah mati lah. Mati ya. Nah itu. Kemudian kalau dulu saat banyu sumber air di telaga ini dikuras, itu sumbernya dari arah sebelah sebelah barat, pas di bawah pohon itu aliran sumbernya keluar. Dan ini sumbernya sekarang sudah ibaratnya kita ambil itu dekat, nggak terlalu dalam karena kedalamannya 3 meter. Sudah ada sedimentasi dari lumpur, Iya, lumpur dari atas yang sana. menutup terus, dan sekarang jadi area persawahan seperti ini. Baik Mas Heru, mungkin kita lihat bekas tapak kuda Sembraninya, barangkali kita bisa menunjukkan ke sahabat Datar Media seperti apa jejak dari kuda Sembrani tersebut. Ya. Nah ini kita ke tapak Jaran Sembrani yang dipercaya dulu saat kuda itu langsung ke dunia nyata, ibaratnya dia membekas tapak di batu. Nah ini gambaran tapak Sembrani. Mirip-mirip yang ada di Gunung Gentong, Mas. Ya seperti ini. Nah dia kan turun napak di sini, baru dia dimandikan di sini zaman dulunya. Dan itu juga hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat, karena sesuatu yang goib ya. Tidak semua orang bisa melihat, dan bekasnya atau telapaknya ada sebagai bukti bahwa cerita itu ada kebenarannya. Ya, karena kan kalau kita lihat mungkin di film-film kartun atau apa kan dia turun terbang mungkin kaki 1 atau 2 belum sampai semuanya, lompat lagi. Nah yang cerita diambil pihak keraton dulu kan kita nggak tahu sebarannya yang sebelah mananya, kita juga kurang memahami di situ. Karena sudah turun-temurun ya. Jadi kan bekas yang diambil itu hilang. Potongannya, ibaratnya kerukannya. Karena menurut cerita itu dia ngambilnya dengan mantra. Jadi ibaratnya ini tapak Sembrani. Saya ibaratkan. Nah, dia dengan mantra, dengan doa khusus sendiri. Ibaratnya tinggal diketok ini 3 kali, ini sudah cetakannya terambil. Jadi ini langsung ibaratnya pecah sendiri. Tinggal ngambil seperti itu, ceritanya seperti itu. Karena sudah ada unsur kesaksian. Ya. Nah, inilah kondisi fisik dari Sendang Wahyu ataupun Telaga Buyangan. Saat ini juga ada aktivitas dari mahasiswa ya Mas ya? Iya, mahasiswa. Mahasiswa untuk mengambil atau take video ya, mungkin untuk penelitian atau membuat film-film dokumenter mengenai Kampung Pitu dan Langgran Timur. Ini Mas bisa dengan Mas siapa Mas? Mas Rudi. Mas Rudi. Mas Rudi, bisa diceritakan Mas kegiatan apa yang dilakukan di Kampung Pitu ini Mas Rudi? Oh, saya sendiri. Beserta tim. Oh, beserta tim. Ya. Ini saya lagi melakukan untuk wawancara karena saya mengangkat sebuah film dokumenter itu mengangkat sejarah tentang Desa Pitu. Dan kenapa bisa Desa Pitu itu kenapa terdiri 7 kepala keluarga dan kenapa di sini terbentuk nggak boleh 8 keluarga apa gimana nya. Ya saya mengangkat sebuah itu.
Baik, ini dari universitas mana Mas Rudi? Saya dari Universitas Ahmad Dahlan. Oh iya Mas Rudi, ini sudah berapa hari melakukan take kamera untuk melengkapi dari riset ataupun dokumentasi tentang Gunung Ngelanggeran dan Kampung Pitu ini Mas Rudi? Saya dari awal Desember, Pak. Awal Desember? Iya. Rencananya target untuk di Akhir bulan ini. akhir bulan ini diselesaikan. Iya. Oke Mas Rudi, Soalnya untuk nilai ujian akhir. untuk nilai ujian akhir. Baik Mas Rudi, terima kasih atas Oke, siap. mampir atau sudah berkenan singgah di channel Datar Media. Mas Rudi, semoga kegiatannya lancar Amin. dan apa yang menjadi harapan dan cita-cita tersampaikan. Amin. Terima kasih Mas Rudi. Siap, makasih, Pak. Demikian penelusuran kita di Kampung Pitu dengan di Puncak Ngelanggeran bagian timur. Semoga menjadikan pemahaman kita semakin mengerti akan keunikan yang terkandung di Kampung Pitu maupun seputaran Ngelanggeran, agar kita mengetahui cerita sehingga apa yang menjadi bekas atau petilasan atau apa kita bisa saling sama-sama menjaga demi kelanjutan atau kesinambungan dari cerita-cerita yang sudah melegenda di masyarakat setempat. Nah, demikian, jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya agar selalu mendapat pemberitahuan video terbaru dari Datar Media. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.